Hello guys, back with me again, Mr. I. Now we're going to study more about TOEFL. In previously, I have discussed some items of TOEFL structure from TOEFL structure 1 up to 6. Now we're going to continue with the next sessions, which is TOEFL structure 7. In this video, we are going to study more about TOEFL structure, and we're going to discuss some questions along with the answers. Okay, now let's get started. Number 32. The newsreel of Hearst Metro News, which form part of every moviegoer's experience in the era before televisions, offer a unique record of the events of the 1930s. Di sini kita melihat yang pertama, kita harus mencari dulu subjek dan predikatnya. So, as you can see, we have the around here. That means it is a subject. Why it is a subject? Because the menunjukkan bahwa dia akan ada noun sesudahnya. The adalah artikel bersama an, dan the ada tiga buah dia. Dan ketiganya menandakan bahwa ada subjek di depannya atau ada noun di depannya. Berhubung di depan kalimat adalah subjek seharusnya, dia S, P, O, K. SP yang urutannya yang mutlak, di mana S adalah subjek, maka the sebagai penanda noun dan noun berhak sebagai subjek. Maka kalau ada the di depan, bisa kita pastikan bahwa ada subjeknya. Nah, the newsreel, nah itulah subjeknya. Perhatikan bahwa newsreels ada S-nya, here with S, menandakan bahwa dia jamak. Lalu dia diikuti oleh of. Of adalah kata hubung, maka di depan of adalah keterangan. Artinya mulai dari of sampai dengan koma adalah keterangan. Kenapa sampai koma? Karena koma adalah pemisah. Pemisah antara satu bagian dengan bagian lain. Sama halnya dengan of beserta semua jenis kata hubung yang lainnya. Jadi dari of, Hearst Metro News dalam kelompok itu adalah keterangan. Bagi siapa? Bagi kata di belakangnya, yaitu adalah the newsreels. Seperti itu. Kemudian lalu diikuti oleh which. Which adalah kata hubung yang lain. Sehingga which juga penanda bahwa dia kata hubung. Dan mengingat kita baru ada subjek, maka kita belum menemukan predikat. Nah, jadi di newsreel subjeknya ini keterangan lagi. Nah, form gimana? Form nggak bisa menjadi subjek karena sudah ada which. Artinya which itu ibarat pementah. Dia itu nira. Jadi kalau ada dia, susunya mentah. Bahasa saya ya. Jadi which form itu kata kerja sebenarnya. Namun karena ada which, maka form tidak bisa menjadi predikat. Nah, jadi kita harus mencari predikat yang lain dalam kalimat tersebut. Now, which form part of every moviegoer's experience in the era of before televisions. Di sini yang lain bisa kita perhatikan adalah ada dua koma yang satu diikuti oleh koma yang kedua. Artinya dari awal koma sampai ujung koma merupakan bagian keterangan. Jadi which sampai dengan before televisions semua menjadi keterangan. Lalu predikatnya mana? Predikatnya adalah setelah koma dalam hal ini. Offer, menawarkan. Jadi sudah kita temukan bahwa subjeknya adalah jamak di sini, noun bentuk jamak. Lalu kata kerjanya adalah offer dan dia sesuai. Namun itu nggak jadi masalah sebenarnya, nggak penting karena baik newsreels maupun offer tidak ada garis bawah sehingga dia bukan merupakan opsi atau pilihan yang akan kita pilih. Namun bagus untuk kita ketahui agar kita tahu mana subjek dan mana predikatnya. Sekarang kita perhatikan ada A, B, C, D-nya, A, every. Nah, perhatikan dari depan dan kata sebelum dan sesudahnya. Of every moviegoer's experience. Nah, di sini moviegoer's experience nggak bisa dipisah karena dengan adanya koma S apostrophe S ini menandakan bahwa dia merupakan bagian dari yang di belakang di depannya, moviegoer's experience. Jadi dia moviegoer's experience nggak bisa dipisah. Moviegoers merupakan bagian dari experience. Seperti itu. Sama seperti Bu Siti's kelas. Kelasnya Bu Siti. Jadi Bu Siti merupakan bagian daripada kelas.
Jadi lebih besar kelas ketimbang Bu Siti dalam hal ini. Bu Siti hanya sebagai pemilik daripada kelas. Fokusnya adalah pada kelasnya. Sama dengan misalkan yang lain, handphone casing. Jadi ada handphone, ada casing. Casing menjadi lebih penting karena casing yang sedang dibahas. Jadi casing lebih besar ketimbang handphone-nya sendiri. Nah, seperti itu. Mari kita lanjut dengan B, before televisions. Perhatikan di era before televisions. Nah, before television sendiri tidak ada masalah. Sebelum televisi. Di era before televisions. Lalu ada kata belakangnya, era. Jadi era sebelum televisi. Jadi kata tersebut tidak ada masalah sehingga A dan B tidak salah. Nah, offer menawarkan earn. Earn itu adalah bagian daripada artikel. Nah, artikel itu ada dua, ada tiga, ada ada earn, ada the. Yang perlu diperhatikan adalah kalau dia menggunakan dan earn. Dan earn sama-sama menunjukkan tunggal. Jadi perhatikan di sini unique record. Unique record adalah tunggal, jadi tidak masalah dalam hal itu. Nah, lalu bagaimana penggunaan dan earn? Earn digunakan dan ketika perhatikan di sini pengucapan awal dari kata di depannya adalah konsonan, adalah vokal. Pengucapannya ya, bukan tulisannya. Nah, perhatikan cara mengucapnya adalah unique, u. Nah, use itu kalau kita tulis dia yu. Y adalah konsonan, bukan vokal. Sama dengan university. Jadi university bukan an, walaupun tulisannya adalah vokal, namun cara bacanya adalah konsonan. Sama an umbrella. Nah, umbrella tulisannya U, bacanya A, namun umbrella yang bacanya A itu adalah vokal, sehingga an, umbrella. Nah, sini sehingga an yang kita lihat pada pilihan C menjadi salah karena seharusnya dia menggunakan karena cara bacanya adalah U, bukan U. Nah, 32 jawabannya adalah C. Okay. Next, we go to number 33. Uniquely, gas sport balloons, hot air balloons do not have nets. Unlikely, gas sport balloon, hot air balloons do not have nets. Unlikely itu artinya tidak serupa atau tidak mungkin. Unlikely, tidak mungkin atau nggak terlalu mutlak sih. Jadi dia kemungkinannya kecil. Jadi peluangnya kecil atau kemungkinannya kecil. Dan dia itu bukan untuk membandingkan. Dan itu dia hanya menjelaskan kemungkinan yang peluangnya kecil. Misalkan, contoh yang bisa kita gunakan adalah, misal, kalau peluang ketemu dengan seorang itu kecil. So meeting him in that event is unlikely. Nah, artinya nggak mungkin, tapi dalam artian peluangnya sangat kecil. Seperti itu. Nah, di sini penggunaan unlikely tidak cocok. Sebenarnya dia ingin menggunakan kata unlike. Dan kenapa? Karena dia satu, membandingkan. Yang kedua, dia merupakan bagian dari kata hubung, unlike itu sendiri. Kata hubung, dan kalau dia ada di depan, maka nanti ada koma. Dan kita bisa melihat koma itu ada di sini. Nah, penggunaan kata unlike, dia itu untuk membandingkan dua hal biasanya. Kalau nggak seperti ini, dia seperti ini. Dalam hal ini yang benarnya, yang jawabannya adalah A. Unlike gas sport balloon, nggak seperti gas sport balloon, balon gas. Hot air balloons, balon pakai hot air yang ada api yang itu, do not have nets. Dia tidak menggunakan nets, tidak menggunakan jala. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, sehingga saya ulangi, yang benar jawaban di sini adalah A, unlike. Yaitu untuk satu, dia untuk membandingkan, dan dia itu berupa kata hubung. Dan kalau ada kata hubung, maka nanti ada koma. Sedangkan unlikely untuk menjelaskan peluangnya sangat kecil. Seperti itu. Okay? So that's number 33. Now we're going to number 34. Born in Massachusetts in 1852, Albert Fairbanks has begun making banjos in Boston in the late 1870s.
Jadi kita akan membahas tentang Albert Fairbank, bahwa dia membuat banjo. Banjo itu seperti gitar. Kalau seingat saya dia itu adalah alat musik punya orang Spanyol nih. Nah, born in Massachusetts in 1983, lahir di Massachusetts. Berarti kejadiannya pada tahun 1852. Di sini yang pasti adalah ada tahun. Tahun itu menunjukkan kata waktu yang sangat spesifik. Dan tahun biasa digunakan untuk past tense. Tahun digunakan untuk past tense, bukan yang lain biasanya. Itu satu. Yang kedua, ada menggunakan kata born. Born itu adalah bentuk kata kerja ya. Bentuk kata kerja boleh digunakan di awal, biasanya bukan sebagai kata kerja biasa, namun dia sebagai keterangan. Ya, seperti itu. Dia adalah verb 3. Verb 3 artinya terlahir atau dilahirkan di Massachusetts. Nah, kemudian subjeknya adalah Albert Fairbanks. Kalau ada kata kerja verb 3 di depan, atau ada kata hubung, atau ada participle, atau ada gerund, sehingga dia nggak berhak sebagai subjek, maka setelah koma akan langsung menjadi subjeknya. Apalagi ntar kalau kita lihat bahwa ada nama di situ, yaitu Albert Fairbanks, maka sudah pasti bahwa dia adalah sebagai subjeknya. Anyways, nah karena dengan adanya 1852 penunjuk tahun, maka waktu yang diberikan pada dalam kalimat adalah sangat spesifik, sehingga dia hanya boleh menggunakan bentuk past tense. Oleh karena itu, mari kita lihat predikatnya yang menggunakan has begun. Has begun adalah bentuk perfect. Bentuk perfect tidak menggunakan waktu yang spesifik. Dia biasanya menggunakan sejak, since, atau for. Since and for. Since, sejak, for, selama. Jadi dia tidak menggunakan tahun yang secara spesifik atau bulan atau hari. Sehingga tidak sesuai antara subjek dengan predikatnya. Bukan tidak sesuai sih sebenarnya. Dia konteksnya tidak sesuai. Karena ada tahun, maka dia past tense, nggak sesuai menggunakan present perfect, yang sesuainya adalah past tense, sehingga B itu salah. Yang pasnya apa? Began saja, began. Dia bentuk verb 2, yaitu began. A, G, A, dan N. Began. Nah, itu yang sesuai di sini. Kita ganti has begun menjadi began. Nah, making banjos tidak jadi masalah. Kita perhatikan lagi bahwa di sini pun ada keterangan waktu tambahan lain, sehingga dia sangat ingin menekankan bahwa bentuk yang digunakan adalah past tense, karena dia menggunakan waktu yang sangat spesifik. Tekankan lagi in the late 1870s, pada akhir tahun 1870 atau 1870-an. So the answer for number 34 adalah B. Kita masuk ke 35. Dwight David Eisenhower, military officer and 34th President of United States, lived in the White House and of least 37 other residences. Dwight David Eisenhower, nama orang. Di situ dijelaskan bahwa kan ada koma penanda bahwa dia keterangan. Di situ ada 2 koma. Koma pertama ada di sini, koma kedua ada di sini. Bahwa dia keterangan ya. Military officer, dia adalah seorang military officer, dan 34th, ke-34. 34 apa? Presiden. Berarti dia presiden US ke-34. Dia itu tinggal, saya hapus saja biar tampak lebih jelas, lived, tinggal, dan dia menggunakan past tense, bentuk past. Kenapa bentuk past? Karena dia memang bentuk past, karena dia sudah tinggal, dia sudah lama ya, sudah selesai dia tinggal. Live in the White House and off lease 37 other residences. Nah, di sini yang aneh adalah off lease. Karena ini dia ingin menjelaskan bahwa setidaknya ada 37 other residences. Ada 37 residences yang lain. Nah, other residences tidak ada masalah, sehingga yang paling mencolok di sini adalah off lease. Bentuk yang biasa digunakan adalah at lease, bukan off lease. Nah, at adalah kata hubung, off juga kata hubung. Namun yang paling tepat penggunaannya adalah at least, sehingga off lease salah. So the answer for number 35 adalah C, at least.
We go to number 36. Methane in wetland comes from soil bacteria that consumes organic plant matter. Oke, mari kita lihat methane dia bentuk methane. Kalau bahasa kita minyak, bukan gas metan in wetlands di tanah yang basah comes from berasal dari soil bacteria, bakteri dari tanah that consumes yang memakan organic plant matter. Organic plant matter adalah that consumes organic plant matter, artinya tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini yang akan agak sedikit unik adalah penggunaan kata methane. Nah, methane itu adalah bentuk gas ya. Bentuk gas comes from soil bacteria that consumes. Nah, bentuk gas. Gas sama seperti gas yang lain, gas methane sama seperti gas yang lain, dia berbentuk gas, tidak padat, tidak cair, dan dia itu selalu dinisbahkan kepada tunggal, dan dia selalu dianggap dia tunggal, sehingga cocok sekali menggunakan kata comes yang tunggal. Comes from adalah hal yang sangat biasa, seperti misalkan penggunaan kalimat I come from, you come from, dan sejenisnya. Kalau sini it jadinya it comes from, sama dengan she, misalkan she comes from atau he comes from, sehingga A dan B tidak jadi masalah. Kita lanjut, soal bakteria. Nah, bakteria yang jadi agak unik. Bakteria adalah makhluk yang kecil dan dia itu berjumlah sangat banyak. Nah, namun bakteria tidak menggunakan S. Karena dia nggak butuh S untuk menandakan bahwa dia jamak. Bakteria sendiri selalu dianggap dalam bentuk jamak. Karena kita tidak perlu memilahkan antara dia sedikit atau banyak, karena sedikit pun nampak dia sudah banyak sekali. Karena dia sangat kecil ya. Benda-benda yang sangat halus sekali, makhluk organisme yang sangat kecil dan jumlahnya selalu dalam kelompok dan dia sangat banyak. Nah, bakteria, saya ulangi sekali, dia walaupun tulisannya tidak ada S, namun dia selalu diasumsikan dalam bentuk jamak, sehingga tidak sesuai dengan consumes. Consumes sama dengan ini ya, dengan comes, dia berbentuk tunggal. Nah, S pada kata kerja adalah tunggal, sedangkan S pada kata benda adalah jamak. Namun bahasa Inggris itu selalu saja dipenuhi dengan pengecualian. Contohnya adalah bakteria. Bakteria walaupun dia tanpa S tetap dianggap jamak. Oleh karena itu, kata consume di sini salah karena seharusnya dia tanpa S. Sedangkan matter di belakang tidak ada masalah. Oke. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke nomor 37. Alois Alzheimer made the first observers of the telltale sign of the disease that today bears his name. Nah, di sini tentang si Alois Alzheimer, dia adalah seorang ilmuwan bidang kesehatan, dia penemu sebuah tanda-tanda yang belakangan tanda itu dinisbahkan sebagai nama dia, yaitu penyakit Alzheimer. Contoh penyakit Alzheimer itu diderita oleh petinju legendaris Muhammad Ali. Beliau yang tangannya gemetar-gemetar itu. Nah, itu salah satu tanda dia nggak bisa mengontrol gerakan tubuhnya, sehingga dia susah berjalan kadang-kadang atau gemetar satu tangannya atau kedua tangannya. Nah, sekali lagi Muhammad Ali, mungkin kalian pernah ingat, beliau menderita Alzheimer. Nah, mari kita perhatikan kalimatnya. Di situ ada yang bagian ABCD-nya, maksud saya. Observers, telltale signs, bears his name. Nah, saya langsung masuk ke C dan D. Bears his name, tidak ada masalah. Bears. Ada S di situ, bentuknya tunggal. Lihat ke belakang, itu dari kata benda disease, penyakit. Nah, disease itu di situ dalam bentuk tunggal, oleh karena itu bears pakai S bentuknya benar. Kemudian his name, namanya tidak ada masalah. Itu artinya ntar dia akan menggunakan nama penyakit itu menggunakan nama si Alzheimer. Nah, lalu kita perhatikan A dan B. A ada masalah, ini saya jelaskan. Telltale signs tidak ada masalah. Nah, sign dalam bentuk jamak atau tunggalnya sebuah benda itu sebenarnya tidak masalah.
kecuali entar ada penandanya. Misalkan pada bentuk sains yang bentuknya jamak, di belakangnya kita perhatikan ada nggak penanda bahwa dia itu tunggal. Misalkan menggunakan atau en, atau menggunakan kata one atau every atau each atau single seperti itu. Nah, penanda tunggal itu wajib diikuti oleh kata benda yang tunggal. Misalkan a book, nggak boleh a books. Two pens wajib ada s karena sudah ada to di depannya seperti itu. Nah, situ yang menjadi masalah saya ulangi adalah pada kata observers. Kenapa jadi itu masalah? Perhatikan lagi the itu adalah artikel. Artikel adalah penanda kata benda. Di ada ada en, ada the, ada 3 buah ya, seperti mana yang sudah kita ketahui. Dan artikel itu wajib mengikuti sebuah kata benda. Dalam hal ini yang sesuai kata bendanya adalah observations, observasi. First di situ hanya sebagai kata sifat yang menjelaskan observations. Observations. Nah, observers itu orangnya, sedangkan yang benar adalah observasi perbuatannya. Nah, kenapa observation itu bukan kata kerja? Observe yang kata kerja, sedangkan observations adalah kata benda. Oleh karena itu sekali lagi yang benar untuk nomor 37 adalah A. Nah, penting sekali untuk bisa membedakan jenis kata ya. Misalkan observasi dengan yang berupa kata benda atau mengobservasi yang berupa kata kerja. Observe dengan observations, dengan observer orangnya. Jadi ada perubahan-perubahan kata yang merubah bentuk katanya. Ada misalkan kalimat bukan kalimat, kata maksud saya. Ada kata yang dengan ditambah dia menjadi berubah. Jadi dia ada imbuhan seperti itu. Imbuhan itu tambahan ya. Dan dia bisa di depan, bisa di akhir. Biasa yang lazim imbuhan itu beradanya di akhir kata. Misalkan nations jadi nationality ada it di belakangnya. Bisa saja show nggak tahu apa ya itunya. Misalkan planet jadi planetarium misalkan, tapi orang sama sih artinya, sama-sama noun. Dia ntar ada beberapa tambahan, misalkan di kata sifat menjadi kata benda misalkan. Dari happy menjadi happiness. Nah, itu baru betul. Jadi tambahan atau imbuhan-ness pada akhir kata happy dan beberapa kata sifat yang lain yang bisa ditambah dengan ness. Ness itu penanda bahwa dia kata benda. Jadi kebahagiaan kalau bahasa kita. Happy, bahagia adalah kata sifat. Nah, itu perlu mungkin kalian bisa baca-baca bagian yang itu, bagian kata-kata yang ada imbuhan sehingga dia berubah bentuk katanya. It's very important untuk memahami perubahan-perubahan tersebut supaya kita bisa membedakan jenis katanya agar ntar pas kita cari kita tahu. Ntar juga bagus untuk percakapan karena kita waktu bercakap, berconversations, kadang kita butuh I need verbnya apa gitu. I need nounnya apa. I need adjectivenya apa. Ntar dia misalkan dia tuh bisa dirubah. Misalkan bahagia tadi menjadi kebahagiaan, sebenarnya tidak perlu dihafal. Happy dengan happiness nggak perlu dihafal, hanya tambahan ness-nya saja. Kalau harus dihafal kesannya kayak 2, padahal cuma 1 saja sudah cukup. So it's very good thing kalau kita bisa memahami perubahan-perubahan kata tersebut. Okay, I think that's all for these sessions. I hope that you gain some knowledge of my video. And don't forget to study again. Please rewind the video, diulang lagi videonya. I want you to watch again, try to understand more of the context. Ntar lalu dipraktekkan di soal-soal yang lain. Okay? Okay, thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.